Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sebelum memulai penyuluhan pada pagi hari ini, baiklah, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Aksan Daragoza. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Banyak strategi dan upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi perlu diingat, strategi tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat untuk mencari pemecahan dalam melakukan pemberantasan. Korupsi yang sangat penting sekali diingat adalah karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Banyak strategi dan upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi perlu diingat, strategi tersebut harus disesuaikan dengan konteks masyarakat untuk mencari pemecahan dalam melakukan pemberantasan. Korupsi yang sangat penting sekali diingat adalah karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja. Strategi pemberantasan korupsi. Dalam mengelompokkan strategi pemberantasan tersebut ke dalam 3 strategi, yakni yang pertama yaitu strategi represif. Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi, di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan sanksi dan alur bukti yang kuat. 2. Strategi perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kegiatan sistem penataan pelayanan publik melalui koordinasi dan supervise. Yang 3, strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Baiklah, upaya-upaya penindakan atau pemberantasan korupsi. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kedua, penyelidikan. Ketiga, penyidikan. Keempat, penuntutan. 5. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Adapun upaya-upaya pencegahannya yaitu yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Dibentuknya KPK. Yang kedua, dibentuknya Ombudsman. Ketiga, pada tingkat kementerian ditingkatkan kinerja lembaga Inspektorat Jenderal. Keempat, reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik. Mewajibkan semua pejabat publik untuk mengagumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya sebelum dan sesudah menjabat. Kedua, melakukan lelang barang jasa dengan terbuka. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kesadaran kepedulian masyarakat terhadap serta pemberdayaan masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan memerangi korupsi. 4. Kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi. 5. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGOs yang berfungsi melakukan pengawasan. 6. Menggunakan electronic surveillance. 4. Pembuatan instrumen hukum. 5. Monitoring dan evaluasi. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Permisi, saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Nurin saat ini. Saya ingin bertanya, mengapa denda yang diberikan kepada para koruptor itu tidak sebanding dengan apa yang dia ambil? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, karena terpidana korupsi dapat dijatuhi pidana kurungan dan atau denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti melalui penyitaan aset yang diduga merupakan hasil korupsi itu sendiri.
Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin menyangga atau memberi saran, saya persilakan. Saya ingin menyangka, Pak. Ya. Misalnya ya, ada seorang pejabat korupsi, uang negara sebesar 1 miliar. Tapi ia mendapatkan denda sebesar 200 juta. Jadi tidak sebanding dengan korupsi yang ia lakukan. Tidak adil kalau menurut saya, Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada pendapat yang lain? Baik, menurut pendapat saya itu sudah cukup adil karena ketidaksesuaian jumlah denda telah digantikan oleh kurungan masa tahanan dan penyitaan aset yang telah diperoleh dari hasil korupsi itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Apakah sesuai pendapat dengan yang lainnya atau belum? Menurut saya, hukuman para koruptor itu harus berat agar menimbulkan efek jera untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya ingin menambahkan, menurut saya para koruptor itu merugikan masyarakat dan negara. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Mungkin pada sini saja masih keduluan kita. Jika ada saya salah kata,